Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidup di dunia yang sebentar, terbatas, tapi menentukan untuk kehidupan setelahnya dalam kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Dan tidak kalah utamanya dan agungnya di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Jika sampai detik ini kita masih berada di bawah naungan Islam dan iman, maka kita harus sadar bahwa kita ini sedang mendapatkan suatu nikmat yang sangat agung. Kenapa demikian? Karena nikmat Islam dan iman ini menjadi sebab terhantarnya seorang hamba yang memiliki Islam dan iman itu untuk bisa selamat dalam kehidupan di dunia dan terlebih kelak dalam kehidupan di akhirat. Oleh karenanya, dalam situasi dan kondisi apapun seperti sekarang ini, kita masih dilanda musibah atau ujian berupa pandemi corona, maka mari kita berupaya untuk tetap istiqomah di atas Islam dan iman itu, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dan bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita akhir-akhir ini mendengar berita-berita kematian, baik di medsos ataupun di lingkungan kita bertempat tinggal, telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari saudara-saudari kita, baik yang dekat ataupun tidak dekat hubungannya dengan kita, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Maka satu hal hendaknya bagi kita yang masih hidup sampai detik ini, yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya
itu menjadi suatu peringatan yang nyata tentang kematian, karena itu pun nanti pasti akan menimpa kita. Maka apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi kematian yang pasti dan akan menghampiri kita semua? Tidak mungkin kita lari darinya. Tidak mungkin kita menghindar darinya. Tidak mungkin kita bisa selamat darinya. Karena itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihadang dan dihalangi oleh apapun. Karena itu sudah menjadi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, artinya kematian mereka, maka mereka tidaklah dapat memundurkan ataupun memajukan walaupun sesaat saja. Maka tidak ada yang harus kita lakukan melainkan kita menghadapi kematian itu yang pasti menghampiri kita, akan tetapi kedatangannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu di mana saja dan kapan saja. Maka mari kita hadapi dengan Islam dan iman, sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, dan ayat ini juga sering sekali dijadikan sebagai muqaddimah oleh Nabi SAW dalam membuka khutbah hajah beliau, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian benar-benar mati melainkan mati di atas Islam, di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sebab yang sangat besar yang dapat mengkawal keimanan ini, yang dapat menjaga keimanan ini sehingga kita istiqomah di atas keimanan, adalah kita harus menjaga solat kita, terutama solat fardu yang 5 waktu. Menjaga di sini artinya senantiasa kita tegakkan, senantiasa kita laksanakan, bahkan diupayakan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Dan tentu agar kita dapat menegakkan dan melaksanakan solat dengan sebaik-baik solat, maka mari kita terus belajar untuk mengikuti solat yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan istilah lain, kita belajar sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ulama yang hidup di abad kita ini yang telah menulis mengenai kitab-kitab tentang sifat solat Nabi, dan diantaranya yang sangat terkenal dan cukup monumental adalah yang ditulis oleh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang berjudul Sifat Solat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca keterangannya, beliau mengajarkan sifat salat Nabi kepada murid-murid beliau itu selama kurang lebih 40 tahun. Lama. Dan memang kalau kita perhatikan, persoalan salat ini dan serba-serbi hukum mengenai salat ini begitu banyak dan beragam, maka kita harus terus berusaha untuk mempelajarinya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan salat yang memang sejak dulu dan sampai sekarang insya Allah masih kita laksanakan dan kita tegakkan. Kenapa salat ini menjadi salah satu sebab utama yang bisa mengkawal iman kita? Di antaranya yang pertama, salat itu tiang agama. Namanya tiang itu kan penyangga. Yang disangga apa? Agama. Yang disangga apa? Iman. Ya. Dan kita tahu bahwa salat itu adalah rukun Islam yang kedua, kedudukannya begitu agung setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa di antara bermacam-macam syariat dalam Islam ini, maka tidak ada hukum di dalam meninggalkannya karena malas saja, melainkan hanya salat, di mana para ulama berselisih tentang hukumnya. Dan ini sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seorang muslim yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari syariatnya, bukan, karena malas. Itu terbagi menjadi 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan orang tersebut melakukan dosa besar dan dia tetap sebagai seorang mukmin. Pendapat yang kedua, orang tersebut dia telah melakukan kekufuran, kufur akbar, yang menjadikan dia keluar dari Islam. Ini menunjukkan betapa agungnya syariat sholat ini. Dan juga mengapa sholat ini menjadi sebab yang dapat mengkawal keimanan? Karena sholat ini adalah hubungan secara khusus yang begitu dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika dalam gerakan sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Sedekat-dekat kedudukan seorang hamba yang mukmin dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika dia sedang sujud. Dan kalau kita perhatikan begitu indahnya gerakan sujud, maka ketika kita sujud, mari kita nikmati dan kita hayati. Bagaimana tidak, kedudukan sujud ini menandakan betapa tawaduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Bagaimana tidak, kepala sebagai organ yang paling atas dan paling mulia dari seorang manusia diletakkan sejajar dengan kakinya, dan dia berbisik kepada Tuhannya yang berada di atas aras, mengetuk pintu-pintu langit, bermunajat ketika itu. Ini terletak dalam syariat sholat. Maka perbanyaklah ketika sujud membaca doa, baik memperbanyak bacaan sujud itu sendiri atau doa-doa yang lain, terutama doa-doa yang ma'thurat, doa-doa yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa sholat itu menjadi sebab yang sangat besar yang bisa mengkawal keimanan dan istiqomah di atas iman? Bagaimana tidak?
ketika seseorang sholat, setiap rakaatnya, dan ini merupakan rukun dalam sholat, dia wajib membaca atau mendengar surah Al-Fatihah. Dan coba kita perhatikan surah Al-Fatihah itu, di dalamnya berisi hanya satu doa saja, tidak lebih, hanya satu doa saja. Doa apa itu? Bagi kita yang sudah memeluk agama Islam, kita berdoa melalui surat Al-Fatihah dan hanya satu doa saja, yaitu apa? Minta kepada Allah as-sabata 'alal hidayah, as-sabata 'alal iman. Minta kita ini ditetapkan, minta kita ini diistiqomahkan di atas hidayah, di atas iman. Melalui bacaan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan disunahkan diamini, apalagi ketika berjamaah. Ya, dan ketika aminnya makmum ini bertepatan dengan aminnya malaikat, dan itu ditandai dengan bersamaan dengan aminnya imam setelah membaca waladdallin, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau ini kita baca dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan yakin, besar harapannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita membacanya sehari semalam minimal berapa kali? Sholat fardu saja sehari semalam 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Berarti 17 kali kita membacanya dalam sehari semalam, dan itu terus kalau kita tetap menjaga sholat berkesinambungan, senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat 'alal hidayah, as-sabat 'alal iman. Sehingga kita menjadi tahu sholat adalah sebab yang sangat besar untuk mengkawal iman, sehingga kita bisa istiqomah di atasnya. Maka pada kajian kita di kesempatan kali ini juga saya ingin pada intinya mungkin bukan membahas fikih sholat, karena mungkin waktunya tidak cukup. Itu bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain, karena Syekh Albani saja mengajarkan sifat sholat Nabi selama 40 tahun. Lah ini waktunya cuma 40 menit. Intinya saya menekankan yaitu tentang targhib, motivasi untuk tetap semangat sholat. Sederhana kan? Sederhana. Tapi kalau kita mampu melaksanakannya, tidak sederhana, sungguh sangat agung ini. Ya. Kita tetap sholat, kita cinta sholat, kita istiqomah sholat. Bahkan kian hari kualitas sholat kita semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ilmu kita tentang sifat sholat Nabi. Masya Allah, ini suatu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara efek positifnya adalah dapat mengkawal, menjaga iman kita agar senantiasa istiqomah, sehingga selalu siap kita menghadapi mati yang datangnya secara tiba-tiba dan sontak mendadak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai 11, terutama ayat 1, 2, kemudian dilanjutkan 9, 10 dan 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh orang-orang beriman meraih al-falah. Al-falah yang sering dikumandangkan oleh muazin ketika adzan. Diiming-imingi dan diajak kaum muslimin dan muslimat untuk meraih al-falah melalui seruan
hayya 'alal falah. Tapi sebelum hayya 'alal falah seruan apa? Hayya 'alas shalah. Artinya ayat ini berkaitan juga dengan lafaz adzan, menjadi sebab besar yang bisa menghantarkan seorang muslim dan muslimah meraih al-falah apabila dia senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa menyambut ajakan yang berbunyi hayya 'alas shalah. Marilah kita melaksanakan sholat. Al-falah itu artinya dijelaskan oleh para ulama, seseorang mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan dia diselamatkan dari apa yang dia takutkan. Tentu seorang mukmin dan mukminah dalam hidupnya, perkara yang paling dia cita-citakan adalah surga, dan perkara yang paling dia khawatirkan adalah neraka. Maka al-falah bagi seorang mukmin adalah dia diselamatkan dari neraka dan dia mendapatkan surga. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Nah, orang-orang mukmin mendapatkan al-falah. Dan pada ayat selanjutnya sampai ayat ke-11 itu Allah menjelaskan kriteria orang-orang mukmin itu yang mendapatkan al-falah itu. Di antaranya di ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini khusyuk ini sudah tingkatan yang tinggi dalam sholat ya. Para ulama mengatakan khusyuk ini wajib hukumnya ya. Untung saja wajib. Coba kalau rukun, kira-kira gimana? Sepertinya sering kita tidak sah sholat kita karena meraih khusyuk itu tidak mudah. Ada orang khusyuk dalam sholatnya, tapi khusyuk ngelamunnya, gitu. Ya, ada orang dalam sholatnya khusyuk, dia mengumpulkan keinginan-keinginan dan obsesinya, yang ujung-ujungnya UUD lah, ujung-ujungnya duit, gitu loh. Sudah itu aja, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit, gitu loh. Karena duit kan serbaguna, bisa beli ini, beli itu, nah itu. Begitu, tidak mudah. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah ya, sakinuna khaifuna. Coba, ini singkat penjelasan tentang khusyuk. Sakinuna khaifuna. Orang yang sholat di mana anggota tubuhnya tenang dia, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang di luar dari bingkai sholat. Makanya kalau ada orang sholat terlalu banyak gerakannya tidak perlu, itu pertanda kurang khusyuk. Garuk sana, garuk sini, kadangkala ngupil pas sholat. Mbok yo sebelum sholat gitu loh ngupilnya, atau setelah sholat gitu loh. Ya, padahal juga belum kering, masih basah sudah dipanen gitu. Manennya di dalam sholat gitu. Ya. Ada lagi anak muda pas sholat, gerakan apa yang dia lakukan? Mencet jerawat di wajahnya. Kok sempatnya mencet jerawat? Dipites lalu dilihat. Ya Allah, ini gak cocok disebut sakinun gitu. Mohon maaf, ada juga ikhwan yang berjenggot lebat, pas sholat pegang-pegang jenggot terus. Kenapa sih ya? Ya tetap saja seperti ini gitu kan jenggotnya. Biarkan saja, kalau mau dibereskan sebelum sholat, kalau perlu bawa sisir ya. Ya sisir serit itu yang kerap, barangkali ada kutunya kan gitu ya. Nah, ini tanpa terasa gerakan yang sudah menjadi kebiasaannya, padahal itu di luar bingkai sholat karena bukan gerakan sholat. Ya, makanya sebelum sholat coba kita kondisikan gitu loh, ya, supaya nanti tidak muncul ketika sholat, tidak mengganggu ketika sholat. Nah, jadi itu secara dohirnya sakinun kata Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling sulit,
Dari sisi batinnya, orang yang sedang sholat adalah khaifun. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih gambarannya orang yang sedang, dia itu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang berada di hadapannya, yang dia sembah itu. Ya, kalau hatinya takut, tidak mungkin hatinya akan bercabang-cabang, tapi pasti akan fokus menghadapkan hatinya, bermuwajahah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang terjadi tidak seperti itu, ya. Bagaimana hatinya disebut khaifun, takut, sementara ketika sholat hatinya, pikirannya ngelayap kemana-mana. Kadang masuk ke Alfamaret, kadang kala masuk ke Indomaret gitu, ya. Ibu-ibu juga begitu, ya. Sebelum sholat tadi dia habis masak iwak klotok, ditaruh di atas meja makan, lupa belum ditutup dengan tudung saji. Nah, ketika sholat baru ingat, waduh, iwak kelotokku, gitu loh. Baru saja digoreng, wah, nanti alamat ini. Ya, saya sama suami saya tidak bisa menikmati iwak kelotok karena didahului oleh si meong. Nah, itu kucing ya, muncul coba. Kira-kira gimana ini gambaran seseorang yang sholat, yang katanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dalam hatinya muncul bayangan iwak kelotok, coba. Dan luar biasa memang ini, hal yang tidak mudah. Memang ada setan yang spesialis itu untuk mengganggu orang sholat. Namanya setan khinzib atau khonzab itu. Ya, sangat-sangat ahli sekali dalam mengganggu, terutama itu tadi khauf, ketakutnya seorang hamba ketika sholat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran tentang khusyuk itu. Ya. Ya, mari kita introspeksi lagi dan evaluasi lagi sholat-sholat kita ini selama ini seperti apa. Seharusnya harus ada peningkatan, ya. Dari sisi dohirnya, gerakan dan bacaannya kita upayakan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dari sisi batin, hati, pikiran, ketika kita sedang sholat pun juga mengikuti bagaimana sifat sholat Nabi, yaitu kekhusyuannya. Nah, mungkin untuk yang pertama sudah banyak poin kita dapatkan, ya, apalagi sudah lama kita ngaji, ya. Gerakan dan bacaan solat sesuai dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, ini yang tidak mudah. Kondisi hati dan batin kita ketika kita sedang solat, apakah sudah mengikuti sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, gitu. Nah, ini. Nah, kemudian di ayat seterusnya 9, 10 dan 11 Allah berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka, itu tadi, ya. Memelihara itu senantiasa dia disiplin melaksanakannya, ya. Dan dia mengupayakan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, itu, ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, Allah mengungkapkan dengan lafaz yang begitu luar biasa, ya, mewarisi. Nah, namanya mewarisi itu kan sebuah hal yang menjadi haknya, gitu. Mewarisi itu kan haknya, gitu kan. Gitu. Seperti seseorang menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya misalnya, ya kan? Maka tidak bisa tidak, ya, selagi tidak ada yang membatalkannya, dia harus mendapatkannya. Nah, ini juga sama, harus dia mendapatkan apa? Yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa hifdzus shalah, menjaga salat, bahkan diupayakan salat yang dilakukannya adalah dengan khusyuk, ya. Dalam beberapa keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bahkan keagungan salat, terutama salat fardu yang 5 waktu itu. Nah, semoga ini yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu diingatkan kembali, sehingga tetap semangat, tetap cinta, tetap rindu dari waktu ke waktu untuk melaksanakan sholat, sehingga kita menjadi ahlus sholah, orang-orang mukmin yang mereka adalah senantiasa melaksanakan sholat. Di antaranya pertama, dalam hadis yang mungkin kita sering mendengarnya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, dan ini adalah sahih, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha lahu sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Ini maksudnya dijelaskan oleh para ulama dalam perkara-perkara kebaikan yang pertama dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itu sholat sebelum yang lainnya. Coba, betapa hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian bagi kita untuk memperhatikan sholat ini. Ya. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amal perbuatannya yang lain. Nah, jadi ini seolah menjadi suatu barometer dari amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya baik, dan memang standar sholat baik itu yaitu tadi tidak mudah kan. Kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi, sakinun khaifun tadi. Ya. Jadi jika sholatnya baik, amalannya yang lain dinilai baik. Tapi sebaliknya jika sholatnya tidak baik, rusaklah seluruh amalannya yang lain. Coba, makanya kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, untuk mengukur kesolehan, keamanahan seseorang, lihat dulu sholatnya. Mohon maaf ya, kalau jenengan jadi bos punya perusahaan dan mau merekrut karyawan, ketika wawancara HRD jangan ditinggalkan poin sholat gitu. Sampean muslim, muslimah, iya, masih sholat, kadang-kadang, wah ini kadang-kadang ya, mud-mudan ya. Wah ini sudah rapot merah ini gitu loh. Rapot merah ini gitu. Ya, tapi kalau dia istiqomah sholat, insya Allah ini pertanda orang ini baik ini, karena tidak mudah loh orang istiqomah melaksanakan sholat. Pasti ya dia masih ada rasa takut, bahkan mungkin besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu diprediksikan dia takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Karena apa? Dalam hadis ini yang pertama-tama dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, amalan yang lain baik. Kalau sholatnya rusak, amalan yang lainnya apa? Rusak. Baik. Alhamdulillah, kalau sampai detik ini kita masih istiqomah melaksanakan sholat, mudah-mudahan nanti di hari kiamat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita rajin sholat, karena kita melaksanakan sholat dengan baik, sehingga amalan-amalan kita yang lain pun dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bacakan saja hadis ini. Ini karena motivasi. Sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum
Lau anna naharan bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaum khamsan matakulu dzalika yubki min daranihi. Qalu la yubki min daranihi syai'a. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihil khataya. Apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian dan dia mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya? Ada sungai yang airnya itu jernih, bersih, mengalir di depan rumahnya. Dan si pemilik rumah ini rajin mandi di sungai itu dalam seharinya sebanyak 5 kali. Kata Nabi SAW berikutnya, apakah masih ada kotoran atau bahasa kitanya bolot daki yang menempel di kulitnya, di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa padanya sedikit pun. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, seperti itulah sholat 5 waktu, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Jujur aja kepada diri sendiri, sepertinya tiap hari kita tidak pernah libur melakukan dosa, gitu? Ada saja dosa itu. Dosa melalui lisan kita, oh itu mungkin yang paling banyak ya, apalagi lidah kita ini kan tidak bertulang, katanya kan begitu, ya. Kemudian apa? Dosa melalui mata, melihat, wah banyak kalau itu. Kaum laki-laki ya, kan gak mudah ya menjaga mata ini, iya kan? Ya, alasannya ono ae, kalau matanya diangkat nanti ngelihat yang haram, kalau ditundukkan takut nabrak pohon, gitu alasannya. Itu masih mending. Ada juga yang lebih konyol lagi, kalau dilihat dosa, kalau nggak dilihat eman, wah itu konyol lagi, gitu. Kan gitu. Nah, kadangkala juga yang memiliki truk-truk itu di belakang truk juga kreatif, tapi membuat orang berbuat dosa. Ada lukisan perempuan, ya kan? Nah, yang membuka aurat, kan gitu kan? Lah kita posisi di belakang, naik mobil, sepeda motor, nah itu, gitu. Ya alasannya tadi, kalau lihat dosa, kalau menunduk takut nabrak pohon. Nah, itu alasan. Harusnya apa? Segera disalib gitu loh, Jo. Menikmati di belakangnya. Harus disalib segera, kan gitu. Malah dilama-lamakan, nah, menghayati. Nah, ini contohnya dosa, dosa mata lagi. Iya kan? Gitu. Apalagi hati. Ah, ini kadangkala tidak terima kepada pemberian Allah, kadangkala enggak terima akan takdir Allah, kadangkala a'udzubillahi min dzalik suudzon pada Allah. Ini contoh dosa besar hati ini. Maka hati-hatilah. Jadi tiap hari kita jujur saja kepada diri sendiri, sepertinya kok enggak pernah libur melakukan dosa itu. Maka tentu kita takut kepada Allah Ta'ala. Karena inilah satu-satunya yang menjadi masalah nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membutuhkan kepada ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka di antara sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan ampunannya, menghapus dosa-dosa kita, adalah dengan sholat fardu 5 waktu. Digambarkan seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai, airnya bersih, mengalir. Dalam satu hari dia 5 kali mandi di situ. Coba, bersih nggak badannya? Bersih. Alhamdulillah. Bagi siapa yang masih tetap istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 kali,
dalam sehari semalam, maka insya Allah ya, terutama tentunya dosa-dosa kecil tadi ya, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika suara azan dikumandangkan, terutama ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, langsung ingat pernah ngaji di Masjid Ubalan bahwa kalau kita sholat ini sama dengan orang mandi di sungai, airnya bersih, jernih, maka tentu kotoran-kotoran yang melekat di kulitnya pun menjadi hilang. Kita butuh penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia semangat berangkat kan gitu. Gitu. Inilah namanya ruhnya orang melakukan syariat itu seperti itu gitu. Dan insya Allah ini menunjang keikhlasan dia dalam sholat. Keikhlasan dia. Karena dia butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga, ini perlu saya baca juga, mirip dengan yang kedua tadi tapi ini berbeda ungkapannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, dan ini adalah hadis yang sahih. Artinya Nabi SAW bersabda, kalian binasa karena dosa. Tahtarikuna. Kalian binasa karena dosa. Kalian binasa karena dosa. Ini sebenarnya kalau diterjemahkan lagi lebih tepatnya, tahtarikun itu kalian terbakar. Ya, tentunya dibakar dengan apa? Dengan api neraka. Dikarenakan apa? Dosa. Jika kalian mengerjakan sholat subuh, maka sholat itu akan membersihkannya, membersihkan dosa. Kemudian kalian binasa karena dosa. Kalian binasa karena dosa. Jika kalian mengerjakan sholat duhur, maka sholat itu akan membersihkannya. Berarti jadi tidak binasa gitu. Kemudian kalian binasa karena dosa. Kalian binasa karena dosa. Jika kalian mengerjakan sholat asar, maka sholat itu akan membersihkannya. Bayangkan kita dalam posisi akan binasa. Karena apa? Kok sepertinya gak pernah libur melakukan dosa. Nah, tapi apa? Ada solusinya. Segera sambut seruan muadzin, laksanakan sholat. Nah gitu loh. Begitu penjiwaan, penghayatannya itu seperti itu. Sampean dari rumah menuju masjid jalan kaki atau naik sepeda ontel atau mungkin naik sepeda motor atau mungkin naik mobil, di jalan itu dihayati, binasa saya ini, saya akan binasa, saya akan binasa karena saya melakukan ini, melakukan itu berupa dosa. Tapi alhamdulillah ini saya menuju kepada sebab Allah menghapuskannya kembali, yaitu apa? Sholat. Nah, kan lain ya, langkahnya kan lain. Langkahnya tidak gontai malas, langkahnya tegap bersemangat. Tuh begitu, beda. Yeah. Kata Nabi SAW berikutnya, kalian binasa karena dosa. Jika kalian mengerjakan sholat maghrib, maka sholat itu akan membersihkannya. Coba dihayati. Yeah. Kemudian kalian binasa karena dosa. Kalian binasa karena dosa. Persis sekarang ini, coba. Sekarang ini. Sebelum kita sholat isya ini. Ini kita dalam kondisi sedang menuju kebinasaan. Karena mungkin habis melakukan dosa. Ya tak? Nah, jika kalian mengerjakan sholat isya, maka sholat itu akan membersihkannya. Loh, jadi kita, wah iya sholat isya nanti semangat lah. Loh gitu jadinya. Jangan malas. Ya kan? Dan bukan sekedar hanya gugur kewajiban saja. Lebih daripada itu. Itu ada harapan-harapan yang agung yang lainnya. Itu, yaitu dihapuskannya dosa. Kemudian kalian tidur
Bayangkan, insya Allah nanti kita tidur, insya Allah ya. Kemudian kalian tidur, ya, maka tidak ada dosa yang dituliskan atas kalian hingga kalian bangun. Oh, jadi berangkat tidur sudah steril dari dosa. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Karena siapa tahu tidur terus gak bangun-bangun lagi gitu loh. Dibangunkannya oleh malaikat munkar nakir di mana? Di alam kubur. Bisa jadi gitu. Oh, saya loh punya beberapa teman. Ya mohon maaf, temannya sudah tua daripada saya ya. Ada loh di antara mereka itu yang begitu. Teman-teman ngaji. Tidur besoknya enggak bangun-bangun lagi. Rupanya itu tidur yang terakhir kali. Ya kan? Tidur yang terakhir kali. Mati kecil, tidur itu mati kecil. Ternyata menuju ke mati besar. Gitu. Karena orang tidur itu rohnya sedang dipegang, digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bersyukurlah orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah. Hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi. Yang berikutnya ya, keutamaan dan keagungan sholat, ya, terutama sholat fardu 5 waktu. Ini kita belum bicara sholat-sholat nawafil atau sholat sunnah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Mohon maaf, bukan Bali Indonesia tentunya ya, tapi namanya mirip Bali juga, Bali. Dari kabilah Qudo'ah menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang laki-laki masuk Islam. Lalu salah seorang dari mereka mati syahid. Artinya meninggal dalam peperangan dalam rangka membela agama Allah, berjihad fisabilillah. Dan yang 1 orang lagi dipanjangkan umurnya hingga 1 tahun. Bisa dipahami ya? 2 orang ini mati, orang pertama mati lalu disusul setahun setelahnya baru orang yang kedua. Ya, jadi jaraknya cukup jauh lah, 1 tahun jaraknya. Ya. Lalu Thalhah bin Ubaidillah, ini seorang sahabat, berkata, aku melihat dalam mimpi laki-laki yang terakhir meninggal dimasukkan lebih dulu ke dalam surga sebelum laki-laki yang mati syahid. Tuh. Bukan yang pertama ya, yang masuk surga duluan, yang matinya mati syahid. Orang yang kedua yang mati berikutnya itu matinya mati biasa, bukan mati syahid. Tapi ternyata dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah ini, yang masuk surga duluan yang mana? Orang yang mati berikutnya, bukan yang mati syahid. Sebentar dulu ya, jangan tergesa-gesa. Kok mimpi jadi dalil? Nah, ini kalau mimpi kita mungkin tidak jadi dalil gitu. Ya, ini mimpinya ini. Nah, aku pun merasa heran, gitu. Lalu pagi harinya aku menceritakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah baru nanti mimpi ini menjadi dalil atau hujah karena direkomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadhana wa shalla 6,000 raqatin au kada wa kada raqatan salata sana?" Bukankah setelah itu dia telah berpuasa pada bulan Ramadan dan pada tahun itu dia telah mengerjakan sholat ribuan rakaat?
dan sholat sekian rakaat dalam 1 tahun. Nah, ini diantaranya menunjukkan keutamaan orang melaksanakan sholat, terutama sholat fardu yang 5 waktu, hingga bisa menyusul keutamaan orang yang mati syahid, yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Hanya terpaut 1 tahun saja dari meninggalnya temannya itu. Karena dia senantiasa menjaga sholatnya, maka itu menjadi sebab yang dia bisa menyusul keutamaan sahabat yang meninggal duluan, yang mati syahid. Coba. Nah, ini menggambarkan betapa agungnya nilai pahala dengan sebab melaksanakan sholat-sholat fardu 5 waktu itu. Belum lagi mungkin ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya itu. Nah ini, padahal kita tahu ya, orang yang mati syahid di jalan Allah juga, wah, memiliki keistimewaan yang luar biasa gitu. Bahkan kalau benar-benar syahid, syahid di dunia, syahid di akhirat, dijamin masuk surga orang yang mati syahid itu. Tapi ternyata dalam masalah masuknya didahului oleh siapa? Yang mati belakangan, yang matinya mati biasa, tapi karena dia mengumpulkan berapa ribu rakaat sholat, yang tentu dia memperoleh pahala yang luar biasa, sehingga masuk surganya disusul oleh orang yang kedua, dikalahkan oleh orang yang kedua. Nah ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin sebagian pembacaan ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengenai targhib, mengenai motivasi ya, supaya kita ini semangat, tetap semangat, supaya kita mencintai dan supaya kita bisa bahkan menikmati sholat-sholat kita. Ya, dan itu juga sholat sekali lagi merupakan sebab terbesar atau salah satu sebab terbesar yang dapat mengkawal istiqomahnya kita di atas Islam dan iman. Ya, maka hendaknya ini menjadi suatu perhatian, bahkan perhatian khusus dari kita mengenai pelaksanaan sholat-sholat yang alhamdulillah mungkin kita sudah sholat sejak kecil sampai sekarang ya, atau mungkin kita sudah bertahun-tahun lamanya menekuni dan tetap istiqomah melaksanakan sholat, tetap dipertahankan, tetap istiqomah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tetap istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan gitu? Waalaikumsalam. Iya. Ya, lebih hati-hatinya kita tidak mengucapkan ya lafaz-lafaz yang itu di luar dari bacaan sholat ya. Jadi tanpa mengucapkan istighfar, langsung saja kita mengalihkan hati kita yang tadinya bercabang-cabang menjadi fokus kembali dalam konteks sholat ya. Yang tadinya mikir ke sana kemari, maka kembalikan lagi hati dan pikirannya untuk mengikuti bacaan dan gerakan sholatnya. Itu ya. Jadi wallah alam tanpa harus mengucapkan istighfar ya. Makanya nanti selesai sholat, begitu selesai salam, kepala menengok ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan assalamualaikum. Wirid dan zikir yang pertama-tama dibaca, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW, adalah membaca apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tujuan dan hikmahnya. Kenapa wirid dan zikir yang pertama dibaca orang sehabis sholat itu adalah istighfar? Karena maksudnya berharap kepada Allah supaya Allah mengampuni bila mana ada hal-hal yang kurang
ketika dalam pelaksanaan sholat itu kurang memenuhi syaratnya, kurang memenuhi rukunnya atau kewajibannya, atau mungkin keutamaan afdoliyahnya. Terutama yang paling sering kita ini kurang dari sisi kehusuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadilah, dan ini kebanyakan di antara kita, meraih khusyuk mulai awal sholat sampai akhir sholat ini berat sekali. Gitu. Minal awal ilal akhir, mulai takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus. Wah, ini kalaupun ada ini luar biasa. Ya. Nah, biasanya di awal-awal kita khusyuk, Allahu Akbar, mantep. Nah, setelah itu mulai gitu loh. Ada bisikan ini, bisikan itu, gambaran ini, gambaran itu, ya kan gitu. Nah, hendaknya dia segera sadar, ya, sebelum dia menyelesaikan sholatnya, coba dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memerangi itu tadi. Segera diusir, segera dienyahkan. Dan kembali lagi dia hati dan pikirannya mengikuti bacaan dan gerakan sholat yang sedang terus dia jalankan, gitu. Sehingga nanti mengakhiri sholatnya dia dalam kondisi khusyuk kembali sebagaimana ketika memulainya, sehingga sholatnya itu bisa dikatakan husnul khotimah, gitu loh. Kan gitu. Jangan sampai su'ul khotimah. Awalnya khusyuk sampai tengahnya khusyuk. Setengah yang terakhirnya tidak khusyuk sampai tidak khusyuknya lebih parah lagi, sehingga ketika imamnya mengucapkan assalamualaikum, dia seolah-olah terperanjat dari lamunannya. Loh, ternyata awak dewe lagi sholat ya tiba. Loh, sampai segitunya. Lah terus tadi kemana aja itu? Itu loh. Ya Allah, berarti sholatnya su'ul khotimah gitu ya. Yang terakhirnya malah jelek. Nah, jadi diusahakan teruslah diperangi. Insya Allah, kata para ulama, dia pun dapat pahala. Dengan sebab perjuangan dia memerangi bisikan-bisikan tadi yang mengalihkan dari kehusuan, sehingga dia menang dan dia kembali meraih kehusuan itu. Gitu. Begitu. Dan Masya Allah, terus terang, coba kalau nggak percaya, insya Allah sebentar lagi kita sholat isya berjamaah, coba praktekkan itu. Itu nggak gampang benar, mau khusyuk itu. Betul nggak? Ya, nggak gampang itu. Gitu loh. Malah ketika sholat, tadi Ustaz Abu Jibin lucu ya, kayak contoh pas sholat kok iling iwak kelotok, berarti kan nggak khusyuk juga itu gitu loh, kok ilingnya yang itu gitu loh, ingetnya kok yang itu gitu loh, luar biasa memang. Padahal kita sholat ini durasinya hanya hitungan menit lah, nggak sampai kita sholat setengah jam, nggak sampai lah, apalagi sholat isya ini kan, nggak sampai setengah jam, nggak sampai. Kalau ada sampai sholat berjamaah setengah jam, insya Allah ini imamnya ini nggak dikehendaki lagi untuk mengimami lagi gitu loh, diprotes gitu kan. Ya. Jadi Allah alam, jadi ya sudah tidak usah mengucapkan istighfar lah ya. Jadi segera saja dia bersungguh-sungguh dalam hatinya untuk mengembalikan kembali kehusuannya. Ya minimal kata para ulama, untuk bisa khusyuk itu ya coba kita memahami yang kita baca, ya, minimal tahu terjemahannya. Allahu Akbar itu apa artinya gitu loh. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya, itu apa artinya gitu ya. Terjemahkan. Jadi lisan kita mengucapkan sekaligus hati mengikuti menerjemahkan. Terus begitu, disibukkan dengan itu terus. Karena kalau hatinya meleng itu maksudnya menyeleweng ke yang lain, mesti nggak bisa ngikuti, ketinggalan. Ya apa tidak? Ketinggalan. Gitu. Nah, lisannya terus membaca bacaan, badannya pun juga melakukan gerakan, ikuti terus. Lafaz per lafaz, kalimat per kalimat diterjemahkan dalam hatinya. Nah, syukur-syukur kalau lebih daripada terjemahan, yaitu dia sudah memahami maksudnya, menghayati isinya, terus begitu. Nah, ini yang disebut dengan istihdharul qalbi, bisa menghadirkan hati. Nah, itu. Jadi minimal langkah pertamanya harus tahu terjemahannya dari bacaan sholat. Ya, Al-Fatihah itu harus tahu terjemahannya.
Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Terjemahkan dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, terjemahkan dalam hati, ya kan? Terus begitu. Ar-Rahmanirrahim, terus begitu, ya. Nah, insya Allah itu langkah awal untuk meraih apa? Kehusuan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, kita menghadap kepadanya, itu sedang melihat dan sekaligus mendengar. Melihat dohir dari badan kita, melihat batin isi hati kita, mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, karena Allah sedang menilai kita, maka tentu kita harus berusaha untuk menampilkan tampilan yang terbaik. Nah itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Ya. Apa? Oh ya. Waalaikumsalam. Kurang dengar saya. Bisa dilapatkan apa? Iya. Iya. Ya itu dibahas oleh para ulama masalah itu ya. Untuk pendapat yang lebih hati-hati, ya, yang lebih hati-hati, alangkah baiknya memilih salah satu dari dua hal. Yang pertama, bacaan subhana rabbiyal a'lanya diperbanyak. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihi du'a, diperbanyak bacaannya. Karena tidak ada hadis yang membatasi berapa kali membacanya. Yang mengatakan oh dibaca 3 kali, itu tidak ada dalil. Minimal sekali, maksimalnya tidak ada ketentuan. Ya, kalau kita lihat sholat Nabi SAW, terutama dalam sholat malamnya, lamanya sujud beliau seperti lamanya ketika beliau berdiri. Dan pernah beliau ketika berdiri itu setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, berapa ratus ayat itu. Iya. Nah, lamanya sujud beliau seperti lamanya ketika beliau membaca surat itu. Dan tidak mungkin kita memahami, oh Nabi bacanya cuma 3 kali, setelah itu Nabi nggak baca apa-apa, cuma diem aja. Itu nggak mungkin. Segitu lamanya Nabi diem gitu, ngapain? Nabi baca gini, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana, terus diem gitu. Sampai selama ratusan ayat dibaca tadi, itu nggak mungkin. Kita memahaminya beliau terus membacanya. Ya, nah maka pilihan yang pertama, perbanyak bacaan sujud itu sendiri. Semampunya, semaunya. Kecuali kalau jadi imam, ya itu harus menyesuaikan kondisi makmum gitu loh ya. Pernah saya itu sholat Idul Fitri kalau nggak salah waktu itu. Ya, karena imamnya cukup lama sujud, nah, mungkin jamaahnya yang di samping saya ini ya mungkin tidurnya kurang. Dia sujud terus dan tertidur gitu loh. Sampai imam kita sudah berdiri, dia masih sujud terus, tertidur. Wah ini. Iya. Nah jadi kalau jadi imam ya disesuaikan lah dengan kondisi makmum. Cuma kalau kita sholat sendirian, silakan. Selama-lamanya, sebanyak-banyaknya kita baca. Nah, ini yang pertama, memperbanyak bacaan sujud itu sendiri. Nah yang kedua, lebih hati-hati mengambil pendapat, kalau memilih bacaan selain bacaan sujud itu sendiri, ya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Karena pasti itu doa-doa itu adalah ungkapan-ungkapan pilihan yang mustahil ada kesalahannya. Daripada kita ngarang-ngarang sendiri doanya. Gitu. Ya, misalnya dengan bahasa Arab, ya.
dengan bahasa Arab, mungkin saja ada kekeliruan karena kita tidak begitu mahir berbahasa Arab, gitu loh. Atau mungkin dari sisi maknanya ada yang kurang pas, ya kan? Toh doa-doa dalam Al-Quran maupun hadis sangat banyak sekali. Kalau mau loh ya, kalau mau tahu dan mau apalagi menghafalnya, banyak sekali, gitu loh. Dalam Quran saja banyak, apalagi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sampai saya pernah membaca di antara doa Nabi SAW itu memohon kepada Allah supaya terus dilancarkan rizki ya ketika masa tua. Nah ini kan sama dengan walaupun pensiun gitu loh, rizkinya tetap mengalir gitu kan. Artinya dia dapat nafkah, tidak sampai merepotkan mungkin anak cucunya, begitulah gitu. Itu ada doanya itu yang diajarkan oleh Nabi SAW gitu loh. Iya kan? Nah, banyak gitu. Jadi saya kira berbagai hajat dan keperluan sudah terwakili dengan ungkapan-ungkapan dari doa-doa Nabi SAW dalam hadis itu. Gitu. Iya, ya artinya kan dibaca dulu, lama-lama kan insya Allah hafal. Orang kalau punya kemauan, karena tidak panjang doanya itu, pendek-pendek juga. Ya ada yang panjang, tapi kita bisa memilih yang pendek, gitu. Gitu. Kalau kita punya kemauan pasti bisa lah menghafal segitu, ya kan? Nah. Kalau membaca kan nggak mungkin pas sujud mau cok ini nggak mungkin ya. Ada tulisan pas mau sujud kan nggak mungkin ya, nggak mungkin gitu. Iya harus dihafal memang karena posisinya sujud ya. Nah itu berbahasa Arab. Ya yang kedua ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Bagaimana kalau orang tidak bisa bahasa Arab lalu tidak memilih bacaan doa dari Quran dan hadis? Akhirnya kan dengan bahasanya sendiri, bahasa daerah. Ada orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda, atau mungkin bahasa nasional, bahasa Indonesia. Akhirnya timbul suatu permasalahan pembahasan bagaimana dalam sholat membaca bacaannya bahasa Indonesia. Lah itu jadinya. Ya ada sebagian ulama membolehkan, ada yang lain mengatakan tidak boleh karena ini kok pakai bahasa daerahnya, gitu. Sesuatu yang baru, iya kan? Nah, makanya saya katakan lebih hati-hati ya. Pendapat yang lebih hati-hati adalah ambillah doa-doa yang warid yang datang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup dulu sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi intinya bagi kita semua termasuk saya pribadi memberikan motivasi ya untuk tetap semangat, istiqomah, mencintai bahkan menikmati sholat-sholat kita. Demikian. Dan harapan terbesarnya adalah diantaranya semoga menjadi sebab yang bisa mengkawal istiqomahnya kita di atas Islam dan iman sehingga kita mengakhiri hidup ini di atas Islam dan iman. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.